teman-teman semua ya, coba refleksikan diri sendiri. Apakah resolusi tahunan teman-teman sudah tercapai atau belum? Ya, kalau teman-teman belum tercapai, jangan pernah turunin goalnya, jangan pernah turunin impian Anda, tapi rubah caranya. Mudah-mudahan sharing Jessica hari ini bisa merubah cara teman-teman untuk menutup tahun 2021. Oke, W yang pertama, what to do now. Nggak jauh-jauh sebenarnya dengan Ricky Hu tadi, jadi di 5W Jessica akan singkat aja. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan setelah sesi acara ini berakhir adalah 1. Ukur jarak dari realita menuju goal Anda. Kenapa Jessica harus ukur realita? Teman-teman buka Proofforce-nya sekarang boleh ya, nanti setelah acara ini berakhir teman-teman buka Proofforce, oke, lihat ya API MTD year to date 2021 sudah berapa. Lalu buat yang ngejar AAD, cek dan recheck berapa agent yang sudah aktif di tempat teman-teman, unit teman-teman semua. Oke, buat apa Jessica? Supaya bisa ngukur dari realita ke goal Anda itu jaraknya berapa, teman-teman ya. Misalnya Anda mau ngejar AAD tadi 300 juta dan 4 agent aktif, teman-teman, maka harus diukur, oh gua kurang 200 juta lagi, kurang 3 agent aktif lagi. Nah, itu yang harus Anda lakukan pertama-tama setelah sesi ini berakhir dan langsung discuss sama leadernya. Oke? Yang kedua, apa yang harus harus teman-teman lakukan? Dibaca ulang, dan kalau bisa teman-teman kalau ADS suka ngasih flyer-flyer kontes gitu ya, atau leaders dan agency ngasih flyer-flyer kontes, teman-teman banyak, saya yakin teman-teman 2.800 orang yang hadir hari ini di sesi agent itu banyak yang kelewat. Naon sih ya, saking banyaknya orang lupa gitu ya. Saya lupa nih apa aja sih kontes-kontesnya gitu ya. Ayo jujur, bener kan? Nah, sekarang coba kalau teman-teman lupa kontes-kontes yang ada, minta ke leadernya, minta ke ADS-nya, Kak, kontes yang masih berlaku sampai year to date 2021 apa aja? Nah, teman-teman dibacain. Teman-teman sayang loh, Prudential sudah keluarin banyak budget untuk kasih teman-teman itu kontes-kontes yang gila-gila. Buat apa sih sebenarnya Prudential kasih itu? Supaya membantu teman-teman kejar impian dan goal teman-teman semua. Sometimes ngejar kontes-kontes yang cuma 100.000, 200.000, 500.000, itu ada beberapa orang yang bilang cuma 100.000. No, teman-teman. Sometimes it's not about the price, but it's about the pride. Ya, it's not about the price, but it's about the pride. Boleh diklik lagi ya, IT ya. Apa sih maksudnya Jessica? Bukan tentang 100.000-nya, bukan tentang 500.000-nya, tapi tentang kebanggaan Anda mencapai setiap kontes. Membuktikan bahwa kita semua memiliki mentalitas seorang juara, mentalitas seorang pemenang, mengejar semua kontes yang diberikan oleh Prudential. Teman-teman, sejak saya zaman agent, semua kontes, sekecil apapun kontes yang diberikan oleh leader, agency, dan Prudential, saya akan berusaha untuk capai. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih hadir di siang hari ini, di 2.800 orang ini, semuanya mau ya, mulai siang hari ini, kejar semua kontes yang Prudential sudah kasih. Setuju teman-teman yang mau dan ready untuk kejar semua kontes dari leader, agency, dan Prudential? Boleh tulis di chat, saya mau kejar semua kontes, saya akan babat habis semua kontes. Terima kasih. W yang kedua apa sih Jessica ya? Who to approach? Tadi Ricky Hu udah kasih bagus banget ya. Cari nasabah yang punya premi 1 juta, yang udah klaim 2 kali, udah pernah klaim, yang udah beli tapi udah 2 tahun gitu ya. Nah, Jessica tambahin, siapa sih Jessica yang bisa saya approach? Nah, list lagi. Yang pertama, teman-teman, listing semua calon nasabah maupun calon rekrutan Anda yang dulu pernah diprospek tapi belum closing. Boleh diklik aja IT ditampilkan. Terima kasih. Ya, yang pertama listing semua calon nasabah dan calon rekrut ya, di listing lagi. Mulai siang hari ini di listing semua calon nasabah, calon rekrutan yang dulu pernah diprospek tapi belum closing atau belum rekrut. Yang kedua, teman-teman ya, hubungi lagi semua nasabah-nasabah lama yang tadi seperti Ricky bilang, infokan produk-produk lain yang belum mereka beli atau tambah UP lagi ya. Oke, yang ketiga, teman-teman boleh lihat kontak HP, ya kan suka ada kontak HP baru, nambah baru. Dicek, recheck lagi, siapa yang belum dikontak atau yang pernah dikontak tapi no respon, ya.
Oke, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman, jangan nganggurin itu media sosial, teman-teman. Cek followers dan following Anda, cari siapa yang bisa Anda PM, bisa teman-teman WhatsApp, bisa teman-teman komentarin ya postingannya ya, dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke. Gue yang ketiga, teman-teman, where to do it ya. Jessica, tapi kan sekarang lagi susah mau ketemu orang gitu ya. Gimana saya ngelakuinnya? Teman-teman, seperti kata Ricky Hu tadi, semua orang sekarang kerjaannya pegang handphone. So, use all the media sosial ya, sosial media, boleh diklik IT. Use all the social media, entah itu IG Reels, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Nanti Jessica akan kasih contoh ya, gimana sih cara bikin yang menarik, konten yang menarik sedikit aja ya teman-teman, nanti akan dikasih sama Jessica di akhir sesi. Dan yang kedua, teman-teman, kalau nasabahnya bisa diajak meet up, ajaklah meet up ya, karena nggak semua orang mau di rumah doang gitu ya. Sekarang ini udah mulai banyak yang bisa ketemu, tapi ingat tetap jaga prokes. Oke. Nah, itu W yang ketiga. W yang keempat, why should I do it? Kenapa gua harus ngelakuin itu semua? Pertanyaan dari semua orang, why should I do it? Ya karena memang itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Saya mau cerita sedikit ya. Beberapa hari ini Jessica ada one-on-one sama beberapa leader dan agent selama di unit dan grup saya. Nah, teman-teman, mungkin apa yang mereka sampaikan kepada Jessica kemarin mungkin juga dirasakan sama teman-teman semua hari ini. Ya, dari teman-teman semua ini mungkin ngerasain hal yang sama. Saya nanya, kenapa? Why? Ada apa kok produksinya turun? Kenapa? Mereka bilangnya begini. Ya, ada yang bilang begini. Iya, gua teh lagi down. Gua tuh udah prospek tapi nggak closing. Siapa yo yang ngalamin kayak gini? Mungkin dari kita semua kayak gitu ya. Iya Jessica, gua udah nggak nemu feel-nya. Biasanya kan kita ada ketemu, ada dapat auranya, tapi kemarin gua beberapa bulan ini gua nggak nemu feel-nya. I'm not feeling good dan gua jadi nggak mood. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, betapa banyak agent di luar sana ya, mungkin sebagian dari kita juga mengalami hal yang sama. Apakah Jessica juga? Yes, saya juga sama, teman-teman. Jessica juga mengalami apa yang teman-teman rasakan dan orang lain rasakan. Tapi kenapa Jessica masih bisa produksi? Kenapa Jessica masih rekrut? Kenapa Jessica masih bisa bangun tim gitu? Karena saya terus bergerak, saya tidak berhenti, teman-teman. Ya, saya kalau mau cerita sedikit pengalaman saya, teman-teman. Januari sampai Maret 2021 saya cuma produksi sedikit ya, 300 juta API-an, teman-teman. Karena saya masih harus ngurusin unit, grup, kantor dan sebagainya. Kak, di bulan April saya itu 0 produksinya. Padahal saya udah prospek dan segala macam. Tapi di akhir April, di 28 April, saya ada closing bundling, teman-teman. Ya, saya ada closing bundling 4 case. Jadi 2 BCB dan perwarisan. Itu 28 April, which is nggak bisa issue di bulan April karena medical, teman-teman. Oke ya, sampai sini nangkep ya, teman-teman ya. Nah, jadi bulan April itu saya tutup dengan 0 case. Sedih banget gitu ya, padahal saya udah prospek. Down, yes, gitu ya. Frustrated, yes, teman-teman. Ya, capek, yes, teman-teman. Lah, apakah Jessica berhenti? No. Apakah Jessica menyerah? No. Ya, saya tetap berjuang. Oke, di bulan Mei, teman-teman, yang tadi 2 ini dan 4 ini 2 isut. Oke. Nah, saya cuma closing satu case 500.000, teman-teman, di Surabaya. Ketika saya ke Surabaya, berarti di bulan Mei saya cuma closing 3 case itu. Oke, selesai ceritanya sampai di sini. Mudah-mudahan nangkep. Di bulan Juni, saya dari 2 case yang tadi lagi, sepasangnya lagi, itu isut di bulan Juni, teman-teman. Dan tambahan 1 case lagi, closing lagi PCB 500.000 lagi, teman-teman. Itu di Bali, teman-teman. Ya, jadi bayangin di Mei saya cuma closing 1, di Juni saya closing dan isut 1, ya, teman-teman ya. Di Juli, saya itu ada closing 4 case 60 juta API doang. Tapi dari 4 ini, 3 satu keluarga, ayah, ibu, anak, 1 lagi orang yang sudah saya prospek sejak 2019. Jadi inti ceritanya adalah ya, di bulan Mei saya 1, di Juni 1 ya yang saya isutin gitu ya, yang saya closingin. Di bulan Juni itu 2 keluarga dan di bulan Juli 2 keluarga. Di bulan Agustus sampai tanggal 13, di mana hari ulang tahun saya 13 Agustus, itu saya belum closing satupun. Dan saya benar-benar
ngerasa Tuhan, kia-kia teuing Tuhan, saya udah setiap hari saya Zoom 2 sampai 4 kali Zoom, bahkan pernah 5 kali Zoom. Ya, kalau orang lain nggak closing karena males, it's okay, terserah karena mereka nggak kerja. But I did, Tuhan, saya kerja gitu loh. Kenapa begini gitu ya? Tapi apakah saya berhenti? No, I don't stop. I didn't stop, teman-teman. Ya, tanggal 13 Agustus malam, Hilman adik saya nelpon ngucapin happy birthday dan dia bilang, Jessica, pastikan bulan Agustus PEC race 50 juta api minimal 3 case ya, harus tetap diraih. Tenang Man, saya pasti akan capai apapun kondisinya. Meskipun dalam kondisi yang kemarin PPKM, teman-teman, kakak saya meninggal, keluarga saya terkena COVID, tim saya banyak yang meninggal juga keluarganya dan segala macam etc. teman-teman ya. Itu semua membuat saya down dan feeling frustasi gitu teman-teman ya. Tapi apakah saya berhenti? No, teman-teman. Tanggal 14 Agustus 2021 ya, tiba-tiba ada satu WhatsApp, satu nasabah mau upgrade dari PHS ke PPH, dari premi 750.000 jadi 2.500.000, dan di situ dia mengajak calon suaminya, saya prospek juga sekaligus ya, nah, beli PPH 2.500.000, saya tawarkan PCP 88 dan akhirnya ngambil semua dengan total dari satu orang ini teman-teman 10 case dengan API satu keluarga ini 900 juta sekian API teman-teman ya. Dan besoknya tanggal 15 Agustus, itu kan tanggal 14 Agustus, tanggal 15 Agustus nasabah yang saya prospek di 14 Mei 2021 karena masih ada chattingnya, itu ngambil Prucinta dan PCB lagi teman-teman. Satu orang itu ngambil teman-teman ya, dengan API kurang lebih 100 juta lebih lah teman-teman. Jadi saya di bulan Agustus kemarin 12 case dari 2 keluarga 1 miliar lebih teman-teman. Oke, nah inti dari cerita Jessica tuh apa sih gitu ya? Teman-teman tahu nggak, setelah hari itu saya amazed sama Tuhan. Kenapa bisa Tuhan gitu ya? Terus saya lihat, saya kan catat semua calon nasabah yang saya prospek itu saya catat teman-teman. Tahu nggak? Saya tuh kemarin cuma hitung dari Juni, Mei nggak saya hitung teman-teman. Saya di bulan Juni, Juli dan sampai 13 Agustus saya prospek 118 keluarga. 118 keluarga, bukan 118 pemegang polis, 118 polis gitu ya. No, 118 keluarga, which is dari Juni saya closing 1, Juli closing 2, dan di Agustus saya closing 2 keluarga. Cuman 3, teman-teman, 3 dari 118 yang saya lakukan, itu closing 3 keluarga. Ngerti maksud saya, teman-teman? Pertanyaan saya ke teman-teman semua, apakah teman-teman semua di sini ngerasa feeling down, feeling frustasi, nggak closing-closing, apakah teman-teman juga melakukan hal yang sama, sudah prospek sebanyak itu? Jangan pernah, banyak orang bilang, wah Jessica enak lah gitu, closingnya keren lah, apa segala macam. Bisa closing sampai 2 miliar gitu, bisa isu 2 miliar. Tapi apakah teman-teman melihat usaha saya? Jangan lihat panggung seseorang, tapi lihat punggungnya orang lain, gitu ya. Lihat punggungnya. Apa yang Jessica lakukan? Dalam 2 bulan setengah, Jessica prospek 118 orang, teman-teman. Oke, dan cuman closing 3 dari 118 itu. Bayangkan, teman-teman. Ya, jadi itu perjuangan saya. Nah, ketika saya mikir, kok bisa ya gua ini dalam keadaan down tetap bergerak gitu. Kenapa? Padahal gue lagi malas juga, capek, dan kenapa? Sakit juga gitu. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa untuk bergerak. Karena saya sudah punya habit untuk prospek dan rekrut dan coaching tim. Habit yang saya bentuk selama 6 tahun ke belakang, 5 tahun sebelumnya, itu membawa saya hari ini tetap stay dan tetap produktif meskipun terjadi ada PPKM dan segala macam. Maka dari itu saya minta kepada teman-teman agent yang hari ini join ya, baik yang agent baru maupun agent lama, yuk sama-sama kita bangun habit. Jadi ketika apapun yang terjadi nanti, habit kita akan tetap membawa kita untuk tetap stay produktif. Oke. Nah, gimana pertanyaan berikutnya, gimana Jessica bisa prospek 118 orang? Siapa aja yang diprospek? Gitu ya, teman-temannya. Yang saya prospek adalah orang-orang yang tadi saya tulis. Who to approach, teman-teman, ya, yang di bagian W nomor 2. Dan seperti yang Ricky Hu juga bagiin tadi, saya mulai prospekin nasabah lama juga, ya, yang pernah klaim dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi teman-teman juga bahwa kita kenapa harus bekerja tutup tahun dengan luar biasa, itu ya memang karena itu kerjaan kita. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Jangan bergerak karena mood, jangan bergerak karena termotivasi. If you are move because karena termotivasi, kalau Anda bergerak karena hanya termotivasi saja, setelah lihat Jessica termotivasi, setelah Ricky Hu termotivasi, maka you are in danger.
Karena bukan itu yang bikin Anda sukses, tapi habit dan kebiasaan yang Anda bentuk, teman-teman. Ya, jadi yuk sama-sama kita bikin. Jadi apapun yang terjadi dengan feeling kita, mood kita, semangat kita, lagi termotivasi or not, teman-teman akan terus bergerak. Oke, nah itu untuk W yang keempat, why should I do it? Oke, nah untuk W yang kelima itu when I have to do it, ya teman-teman ya. Right now, teman-teman. Jangan tunggu besok, hari ini, setelah sesi Jessica berakhir, setelah acara Agency Power Session berakhir, segera lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Bukan melakukan apa yang ingin Anda lakukan, tapi lakukanlah apa yang seharusnya Anda lakukan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah how, Jessica? What should I do? How? Gitu ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan sharing yang sebentar lagi ini teman-teman perhatiin ya. Kalau mau dicatat, silakan dicatat. Kalau mau direkam nanti juga ada rekamannya, saya yakin acara ini pasti direkam, silahkan teman-teman ya. Nah, kita masuk slide berikutnya, how. Nah, apa yang Jessica lakukan selama masa pandemi ini? Yes, seperti kata Ricky Hu bilang, branding teman-teman ya. Saya melakukan personal branding. Kalau saya ada foto sendiri itu karena saya lagi branding diri saya sebagai pebisnis prudensial. Oke, ketika saya mau branding soal produk, maka saya akan bikin konten tentang produk dan konten edukasi. Ketika saya mau rekrut, saya akan bikin konten tentang rekrutmen. Dan berikut adalah beberapa contoh video-video yang teman-teman supaya bisa kebayang, gue harus bikin konten seperti apa sih, Jessica? Gue harus bikin konten seperti apa sih? Nah, berikut adalah contoh-contoh videonya ya. Boleh lihat, ini ada video TikTok, ada IG Reels, teman-teman bisa pakai Reels. Kenapa pakai Reels? Jangan pakai video biasa posting, karena Reels meskipun seseorang itu tidak follow Anda, dia bisa lihat di explore, teman-teman ya. Jadi pastikan masukin di Reels, oke? Lalu video IGTV dan bisa juga IG Live. Bikinlah konten-konten yang bermanfaat dan mengedukasi banyak orang. Oke, yuk kita lihat contoh-contoh videonya. Teman-teman bisa lihat dan nanti teman-teman bisa praktekin. Kalau seandainya teman-teman nggak pede untuk mempraktekin, belajar pede. Kalau masih nggak pede, suruh anaknya. Kalau teman-teman punya anak kecil, bikin konten dari anak kecil. Anak-anak kan suka tuh bikin TikTok segala macam. Nah, berikut saya akan kasih 3 video TikTok, IG Live, dan Reels Instagram. Silakan IT, terima kasih. Ya, itu contoh video TikTok. Nah, kita lihat Reels untuk saya pakai untuk branding rekrut, teman-teman. Silakan. Saya Deborah Setiawan, saya pebisnis Prudential. Halo, saya Michael Chance dan saya adalah pebisnis Prudential. Saya Lady Diana, saya pebisnis Prudential. Halo, saya Ricky Ho dan saya adalah pebisnis Prudential. Hai, nama saya Nima dan saya adalah seorang pebisnis di Prudential. Halo, saya Surawinata Fusada. Saya seorang pebisnis Prudential. Hai, perkenalkan saya Li Ying, saya pebisnis Prudential. Halo, saya Alan Cho dan saya adalah pebisnis Prudential. Nama saya Christine Leonardi, saya pebisnis Prudential. Kalau kami sudah memulai duluan, sekarang giliran Anda. Saya Sika Cecilia Agustina dan saya ada pebisnis Prudential. Oke, dan berikut adalah penggalan video IG live saya bersama Ibu Helim Hakim ya. Silakan. Saya Helen, jangan lupa ya, polis saya dijaga ya. Kamu tahu tujuan polis saya. Di akhir adalah saya bebas hutang dan saya mau keluarga saya itu sangat terlindungi. Untuk anak-anak dan istri saya tetap di Singapura, terus anak saya tetap masih bisa sekolah, cita-citanya di Amerika. Jangan disatukan itu dengan kondisi perusahaan, kalau saya nggak ada pasti goyang. Nah, itu yang saya pegang, teman-teman. Nah, Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang tadi dipasang itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Nah, teman-teman, itu kan cuma untuk eye-catching ya. Setelah mereka tertarik, komen, segala macam ya. Karena saya nggak bikin cuma 1 kali, tapi everyday saya selalu bikin konten. Jadi ibaratnya buka toko, saya buka toko setiap hari, teman-teman.
ya. Nah, setelah mereka tertarik, setelah ada obrolan ya, entah itu melalui chatting atau bisa meet up, saya baru approach-nya, pembukaannya saya bilang gini, hello, how are you, gitu ya, fine, good, how's family, how's business, gimana family Anda, gimana bisnis Anda, gitu ya, gimana bisnismu, terdampak nggak sih sama PPKM? Ada yang bilang terdampak, yes, terdampak. Banyak orang jadi piutang belum bayar, tapi so far gue masih punya pegangan, misalnya begitu ya. Oh enggak, kalau bisnis gue oke, so far justru lebih rame malahan karena bisnis online dan segala macam. Nah, saya di situ langsung masuk, bersyukur banget ya kita meskipun lagi masa begini kita masih bisa survive. Saya bilang begitu. Banyak orang di luar sana itu banyak yang tutup gulung tikar ataupun lagi kesusahan. Betul ya, setuju. Bro, sis, atau kok, Ci, Pak, Bu, ini kebetulan saya ngobrol sama saya sebutin misalnya siapa ya, Sherla deh, misalnya Sherla ya. Lah, bersyukur ya kita nggak meskipun ada pandemi begini kita nggak terdampak, malah puji Tuhan kita diberkati luar biasa. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Iya, by the way, lu ngerasa nggak sih sejak kita pandemi di tahun 2020, lu ngerasa nggak sih kalau orang itu mulai aware sama perencanaan keuangan masa depan? Iya, benar. Nah, itu juga yang terjadi sama nasabah-nasabah gua dan orang-orang yang gua kenal. Mereka mulai nyari tahu gimana mengatur keuangan. Lalu saya bilang, dan saya pun karena saya tertarik untuk belajar seperti itu, saya ikutan satu seminar, teman-teman. Saya bilang seperti itu ya. Mau nggak lu dengerin sebentar aja ini tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita. Jadi saya nggak ngomongin tentang insurance, teman-teman, tapi saya bilang saya belajar tentang merencanakan keuangan, mengatur keuangan. Terus dia bilang, boleh ya gue sharing sebentar gak, ini bagus pisan, daripada lu bayar jutaan rupiah, misalnya seperti itu ya teman-teman ya, gue sharing boleh ya, boleh, gimana? Tahu nggak sih, waktu itu diomongnya adalah master your money, menjadi master dari keuangan kita. Nah, selama ini kan kita nggak bisa, mungkin kita belum ngatur atau sebagainya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita belajar ngatur keuangan kita. Nah, master your money itu ada 5 tahapan. Nah, 5 tahapan menjadi master dari keuangan kita itu yang pertama adalah tahap mengumpulkan uang. Ya, mengumpulkan uang di sini, lu, gua, kamu dan saya saat ini bekerja itu untuk ngumpulin duit, benar nggak? Benar. Tapi ngumpulin uang di sini nggak berbicara tentang berapa banyak uang yang kamu kumpulin, berapa banyak uang yang kamu dapat dari kerjaan kamu, tapi seberapa banyak kamu bisa saving dibanding spending. Nah, tahap nomor 1 ini paling susah karena orang lebih suka untuk spending dibanding saving. Betul nggak? Saya tanya seperti itu. Iya, benar. Pasti misalnya begitu. Jadi kita kasih sesuatu yang relate sama sehari-hari. Iya, benar. Nah, sekarang kita harus belajar untuk mulai ngerem nih. Pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting jangan. Kita harus bisa saving. Nah, setelah lu saving, apa yang harus lu lakukan berikutnya? Yang kedua, lu harus bisa mengembangkan uang yang lu saving tadi. Yang nomor 2, IT, silakan. Jadi mengembangkan, lu udah kerja, ngumpulin uang, lalu lu saving. Nah, savingan lu ini mau diapain? Lu harus kembangin. Kembangin uang itu bukan ditaruh di ATM BCA, ATM Mandiri, no, itu titip duit. Lalu caranya gimana ngembangin uang? Kamu harus belajar investment, entah itu reksadana, saham, kripto, or emas, properti, what else, terserah. Yang penting kamu harus belajar menginvestasikan dan mengembangkan uang kamu. Nah, kalau bagian ini kamu lebih pintar lah, buktinya kamu lebih kaya dari gue. Nah, seperti itu misalnya teman-teman ya. Nah, lalu setelah kamu ngembangin duit kamu, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Yang ketiga, setelah kamu kumpulin uang, setelah kamu kembangin uang, yang ketiga kamu harus bisa jaga uang kita. Uang kamu yang udah kamu kumpulin, udah kamu kembangin. Dan ini nggak bisa ditawar-menawar. Ya, untuk menjaga uang kamu itu cuma bisa dengan satu hal, yaitu insurance, asuransi. Mau nggak mau. Nah, di tahap yang nomor 3 ini saya nggak bahas panjang-panjang teman-teman. Next langsung, yang keempat. Ya, nah gue yakin lu udah punya, so lu udah ngejaga uang yang lu kembangin dan uang yang lu udah savingin. Nah, yang keempat, bicara tentang menikmati uang hasil kerja lu, hasil yang lu kembangin. Ya, menikmati uang di masa tua, berbicara tentang dana pensiun. So, you lihat di luar sana, seberapa banyak orang ya ketika masa tuanya hidup bergantung pada anak. Banyak orang di luar sana menjadi generasi sandwich.
Generasi sandwich itu apa? Generasi yang harus biayain atas orang tua dan biayain anak. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah lu mau menjadi orang tua yang seperti itu? Pertanyaan berikutnya, apakah lu mau anak lu jadi generasi sandwich berikutnya? Enggak kan? Nah, kalau lu nggak mau anak lu jadi generasi sandwich berikutnya, lu harus mempersiapkan dana pensiun lu masa tua lu mulai hari ini. Mau nggak mau, jangan nanti-nanti. Nanti gimana? itulah yang harus kita siapkan. Banyak orang Indonesia terlalu santai ngurusin ini, sedangkan orang di luar sana kenapa masa tuanya bahagia, banyak duit, karena mereka merencanain keuangan masa depannya. Nah, itu yang harus lu pikirin. Dan mumpung lu masih muda, mumpung lu masih bisa kerja, mulai dari hari ini lu harus bisa ngumpulin untuk masa pensiun lu. Nah, tahapan yang kelima dari Master Your Money is about mempersiapkan warisan atau legacy. Ingat, warisan itu is not about soal harta aja, tapi bisa juga tentang hutang. Terserah lu mau warisin anak lu harta atau hutang. Pilihan ada di tangan lu. Nah, saya bilang seperti itu. Biarkan dia mikir. Ya, kalau dia belum punya anak atau istri, ya tinggal bilang, mungkin lu sampai saat ini siapin sampai nomor 4, tapi kalau udah punya anak atau punya istri, lu juga harus mempersiapkan yang nomor 5. Bener nggak sih menurut lu apa yang gua pelajarin ini? Bener banget. Misalnya seperti itu ya. Bagus nggak menurut lu kita belajar tentang ini? Bagus. Nah, gila bangetnya Prudential di tahun ini, sejak 2020 sih, sejak pandemi, meskipun sejak 2019 sebenarnya, saya bilang, gilanya Prudential itu keluarin satu produk yang benar-benar bikin kita aware sama Master Your Money ini, mengatur keuangan kita. Prudential keluarin satu produk yang bisa cover 4 dari 5 ini. Lu mau denger nggak? Apa? Bukan unit link kan kesehatan? No. Bukan kesehatan kan? No, bukan. Kata saya bilang begitu ya. Tapi ini benar-benar bisa cover 4 dari 5 tahapan mengatur keuangan kamu. Ya, namanya PCB 88. Boleh ya gue jelasin sebentar. Nah, setelah itu saya jelasin produknya. Saya rasa teman-teman di sini semua udah tahu produk PCB 88 seperti apa. Saya nggak akan panjang-panjang. Setelah itu saya bilang begini. Nah, ya PCB 88 seperti yang gue jelasin. Nomor 2, mengembangkan uang yang dikumpulkan. Oke. Memang benar PCB 88 mungkin tidak akan bisa memberikan return sebesar saham, memberikan return sebesar dagang. Tapi ingat, jangan bandingin PCB 88. Saya kasih disclaimer di awal, teman-teman. Saya kasih disclaimer di awal. PCB 88 jangan dibandingin sama dagang, karena dagang bisa cuan, bisa rugi. Oke, lu nggak tahu kondisi dagang lu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kayak apa. Kedua, lu jangan bandingin sama saham, reksadana, or others investment. Karena itu juga bisa naik, bisa turun, fluktuatif, tidak pasti. Dan yang ketiga, jangan bandingin sama tanah, emas, dan lain-lain. Untuk emas, kamu dapetin 5M, lu punya emas 5M, lu harus keluarin duit 5M. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik tanah, emas, rumah, saham, dan segala macam itu adalah investasi. Dan PCB 88 adalah salah satu bentuk diversifikasi aset. Ya, kalau yang lain itu high risk, high return, PCB 88 memberikan jaminan kepastian lu punya uang di hari tua pasti segitu. Meskipun nggak sebesar yang tadi jenis investment tadi, tapi dia lebih besar dari deposito saat ini. You know deposito berapa sekarang? Saya bilang begitu. Ya, iya sih. Nah, kamu boleh main trading kah segala macam. Tapi ingat, kamu harus punya satu yang pasti, yang menjamin kepastian. Apapun yang terjadi sama usahamu, apapun yang terjadi sama bisnismu, sama investasimu, di umur kamu 65, di umur kamu 75, kamu punya kepastian dana sekian. Gitu. Itu yang nomor 2. PCB 88 bisa menjadi tahapan yang kedua. Lalu menjaga uang kita. Kalau kamu sakit, maka kamu nggak perlu jual aset. Nggak perlu tuh cairin sahammu, nggak perlu tuh cairin kriptomu. Tapi kamu cukup memiliki PCB 88 dan itu akan menjadi penggantiin kamu. Ya, dia akan ngejaga uang lu supaya nggak perlu keluar, tapi ini bisa ngejaga uang kita. Masuk ya kategori yang nomor 3, tahapan nomor 3. Yang keempat, menikmati uang untuk dana pensiun. Saya bilang begitu. PCB 88 memberikan jaminan kamu di usia 65, 70, 71, 75, lu dapat dana pensiun sekian, pasti dijamin sesuai hitam di atas putih. Oke, jadi lu nggak usah khawatir. Lu nabung sekarang 5 tahun, saya sukanya 5 tahun, terserah kalau teman-teman bikin 10 tahun, 15 tahun, whatever. Tapi saya selalu 5 tahun, saya akan selalu bilang, dalam 5 tahun ini, gue rasa lu pasti masih bisa ngumpulin uang dan bisnis lu masih so far akan berjalan lancar. Jadi 5 tahun ke depan, lu saving. 5 tahun
pertama 5 tahun ini kamu benar-benar saving, nanti setelah itu kamu nyaman di masa tua, udah pasti kamu memiliki jaminan masa depan. Jangan pelit sama diri sendiri. Kalau kamu aja pelit sama diri sendiri, kenapa anak lu harus nggak pelit sama lu? Kalau lu pelit sama diri sendiri, kenapa menantu lu harus nggak pelit sama lu? Jadi lu harus bisa mempersiapkan jaminan masa tua lu sendiri, ya. Dan PCB 88 bisa memberikan jaminan nomor 4 ini. Dari nomor 5, kalau kamu sampai terjadi resiko dan harus dipanggil Tuhan terlalu cepat, meninggalkan dunia yang terlalu cepat, maka PCB 88 bisa menjadi legacy untuk anak istrimu, untuk anak-anakmu. Nah, kalau ada produk sebagus ini yang bisa memenuhi 4 dari 5 kriteria tahapan master your money menjadi master akan keuangan perencanaan masa depanmu, menurut lu ini bagus atau bagus banget? Bagus banget. Kalau lu ada uang dan lu memang lagi oke, dan gua rasa lu hari ini financialnya good, kenapa lu nggak coba? Kenapa lu nggak ambil produk ini? Mau nggak? Lu gua hitungin, ya. Semakin besar, nah saya tambahin satu kata-kata, ya. Semakin besar kamu menabung di PCB 88, saya pakai kata menabung karena ini kepastian, teman-teman, ya. Bukan unit link. Semakin besar kamu taruh premi di sini, semakin besar kamu menabung di PCB 88, semakin besar jaminan masa tuamu. Jadi semakin kamu pelit sama dirimu untuk masa tua, ya semakin susah nanti masa tuamu. Jadi kalau lu punya duit sekarang, kenapa lu harus pelit-pelit untuk masa tua lu? Jangan ngandelin anak untuk masa depan lu. Gua sih nggak mau, ya. Gua mau saat gua tua, gua pengen foya-foya sendiri, udah nikmatin hidup, pengen jalan-jalan keliling dunia, pengen ngasih cucu, pengen ngasih segala macam. Nah, gua pengen menikmati masa tua gua seperti itu. Maka dari itu ketika gua sekarang masih muda dan bisa produktif ngasihin duit, gua bener-bener ngambil PCB 88 sebanyak mungkin semampu gua tanpa mengganggu cash flow gua. Karena gua yakin di PCB 88 gua bisa menjamin keterjaminan masa tua gua. Nah, itu teman-teman konsep yang saya pakai yang pertama, ya. Menurut teman-teman, kalau teman-teman dengerin saya ngomong seperti ini, kalau teman-teman ngerti apa yang saya omongin dan teman-teman punya uang, kira-kira teman-teman akan ambil PCB 88 sebesar-besarnya enggak? Boleh nggak? Tulis di chat. Oke, kalau teman-teman ngerasa bisa, maka teman-teman juga pasti bisa. Oke, itu yang pertama yang saya jual. Bisa pakai untuk Prucinta? Bisa. Saya pun menggunakan konsep yang sama untuk Prucinta dan Pruwarisan. Oke, teman-teman, ya. Cuman kalau Pruwarisan memang tidak ketika sakit kritis, ya. Tapi mengembangkan uang bisa, ya. Pruwarisan juga mengembangkan uang, menjaga uang kalau misalnya meninggal dunia. Terjadi utang piutang gitu, ya, tidak perlu jual rumah, bisa. Menikmati uang kalau mau surrender bisa diambil duit nilai-nilai dijamin, bisa. Mempersiapkan legacy, bisa, ya. Konsep yang saya kasih hari ini bisa buat teman-teman pakai untuk jual PCB, Prucinta, dan Pruwarisan. Oke, semoga konsep yang ini teman-teman bisa pakai. Kalau teman-teman mau konsep yang saya jual ini, teman-teman juga bisa lihat di YouTube saya, itu semua ada, ya. Teman-teman juga bisa lihat di IGTV saya juga bisa, dan ini akan ada rekamannya pasti, ya. Oke, semoga kepakai konsep menjual yang pertama. Nah, nggak semua orang punya waktu yang banyak untuk dengerin kita ngomong. Ada tipikal orang yang dia orangnya adalah tipikal orang koleris dan waktunya nggak banyak. Nah, ini adalah konsep yang kedua yang saya bisa pakai, teman-teman, ya. Konsep sebidang tanah. Saya akan bilang simpel begini, tahu nggak sih lu, Prudential tuh keluarin satu produk, ya, yang kayak kita beli sebidang tanah. What? Sebidang tanah, asuransi? Yes. Nah, nama produknya itu PCB 88. Ya, ketika lu beli PCB 88, itu lu kayak beli sebidang tanah, tapi lu nggak tinggalin dan lu nggak bangun rumah di atasnya. Dan harganya murah banget. Untuk seumuran Jessica, beli sebidang tanah senilai 2 miliar, Jessica cukup bayar 500 juta yang dicicil selama 5 tahun, setahunnya 100 juta. Jadi setahun saya bayar 105 tahun, saya sudah beli sebidang tanah senilai 2 miliar. Nah, buktinya gue punya sebidang tanah apa? Gue dikasih buku polis, sertifikatnya adalah buku polis. Nah, buku polis ini bisa saya uangkan ke Prudential ketika Jessica sakit kritis sebelum 88, saya tukar polis ini, sertifikat saya ke Prudential. Prudential, saya lagi sakit kritis, saya tukar nih, ya, sertifikat saya jadi uang 2 miliar. Meskipun lu baru bayar 1 tahun, atau lu baru bayar 7 bulan, 8 bulan, ya. Nah, ini bisa menjadi uang 2 miliar. Nah, kalau ketika saya meninggal dunia sebelum usia 88, maka anak saya, suami saya, bisa menukarkan sertifikat ini menjadi 2 miliar kepada Prudential, gitu, ya. Ini Jessica meninggal dunia, tolong ya ganti uangnya 2 miliar, sertifikat ini jadi 2 miliar.
ditransfer tuh sama Prudent. Kalau Jessica meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70, sertifikat tanah ini bernilai 6 miliar, 3 kali lipat. Dan kalau saya, Jessica, tetap hidup di usia 88, sertifikat ini pun bisa jadi uang senilai 2 miliar. Dan kalau Jessica bosan nunggu sampai 88, di usia Jessica 65, sertifikat ini berubah menjadi uang 1 miliar, di usia Jessica 75 menjadi 1,5 miliar, sesuai tabel di ilustrasi. Keren ya? Nah, saya kalau ke pengusaha yang orangnya agak koleris juga, saya akan pakai konsep seperti ini. Karena mereka mikirnya cuan dan aset. Yes, PCB 88, Purwarisan, Prucinta adalah produk aset. Jadi ketika lu beli produk 3 produk ini, it's not talk about insurance only, tapi ini the aset. Saya bilang, lu beli ini adalah beli aset. Ketika teman-teman bisa masukin konsep aset di pikiran calon nasabah, maka nasabah akan dengan sukarela, senang hati mengeluarkan premi sebesar-besarnya. Bukan cuma 100.000, 200.000, tapi sebesar-besarnya sesuai kemampuan dia dan sesuai cash flow dia. Nah, ini 2 konsep yang saya pakai biasanya untuk jual dalam 2 tahun ini. Ya, tahun lalu dan tahun ini saya cuma pakai 2 konsep ini aja. Oke. Nah, mungkin ini 2 konsep yang saya jual. Next slide, teman-teman. Terakhir dari Jessica, teman-teman. Oke. Most important things. Belum yang terakhir, berarti ntar lagi deh yang terakhir ya. Most important thing, ketika teman-teman menjual produk apapun yang Prudential bikin, apapun Prudential punya produk, most important thing teman-teman harus punya satu hal, yaitu belief. Belief kepada siapa? Pastinya belief kepada diri sendiri. Belief bahwa Anda bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Ikutan training. Jangan pernah bolos, jangan pernah malas training. Sampai hari ini Jessica tetap training terus, teman-teman. Lalu belief pada produk. Kalau teman-teman ngerasa produk ini jelek dan meragukan, banyak orang bilang PCB mahal gitu ya. No, PCB itu sangat very cheap, teman-teman. Ketika teman-teman believe bahwa PCB cheap, maka teman-teman bisa menyalurkan itu kepada calon nasabah Anda dan mereka juga akan merasa, oh, PCB ini murah banget. Oke, semakin besar gua naruh duit di PCB, semakin besar gua dapat keuntungannya. Nah, ketika Anda believe sama produk, itu akan ketransfer sama nasabahnya, teman-teman. Oke, yang ketiga, believe sama bisnisnya. Oke, ketika Anda mau merekrut, Anda juga harus believe bahwa bisnis Prudential adalah mega bisnis. Bisnis yang luar biasa dahsyat, yes ya, tanpa modal yang besar, tapi bisa dapat income yang besar. Saya nggak pernah bilang bahwa bisnis Prudential itu bisnis nomor 1 di seluruh dunia ini, tapi bisnis Prudential itu adalah bisnis yang paling realistis, menurut Jessica, bisnis yang paling realistis untuk mendapatkan income hingga miliaran, hingga ratusan juta, hingga berapapun, tanpa sedikit pun Anda beresiko mengeluarkan modal yang besar. Oke, dan ini paling realistis banget untuk ngedapetin income segede-gedenya. Oke, nah ketika Anda believe pada bisnisnya dan menceritakan pada orang lain, itu orang akan kerasa. Oke, yang keempat, Anda harus believe pada perusahaan, believe pada manajemen, percayalah bahwa perusahaan akan selalu support Anda, bahwa perusahaan akan selalu memberikan yang terbaik pada Anda. Dan yang terakhir dari Jessica, siang hari ini teman-teman, saya yakin mungkin di antara kita semua yang masih stay sampai siang hari ini, ada pejuang-pejuang keluarga yang sudah lelah, capek, tired, bosen, gak mood, tidak termotivasi hari ini, dan berasa ingin menyerah. Tapi teman-teman, saya cuma mau ngomong, teman-teman, jangan pernah menyerah, teman-teman. Kesuksesan teman-teman itu udah ada di depan mata. Teman-teman belum bisa melihat hanya karena mata teman-teman saat ini tertutup oleh debu perjuangan dan masih sembab oleh tangisan air mata. So, teman-teman, terus bergerak maju. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai kapan? Sampai alam semesta bosan kasih kegagalan sama Anda. Ya, lihat di layar, I want to see what happens if I don't give up. Teman-teman bilang pada diri sendiri, apa yang akan terjadi ya kalau gue nggak menyerah hari ini? Apa yang akan terjadi di Januari 2021 kalau hari ini saya nggak menyerah? Wow, teman-teman pikirin itu, teman-teman. Ya, next slide. Buya Hamka bilang begini, bila kita tidak berjuang, lalu apa yang mau kita menangkan? Sorry, Sultan Syahrir ya berkata, bila kita tidak berjuang, lalu apa yang mau kita menangkan? So, pastikan teman-teman berjuang sampai titik darah terakhir di Desember 2021. Perjuangkan terus sampai 31 Desember jam 12.00. Oke, slide terakhir dari Jessica. Jessica pengen ngomong, teman-teman. Next slide. Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang. Saya yakin teman-teman yang masih hadir siang hari ini adalah semuanya pemenang. Selamat berjuang. Saya Jessica Cecilia Agustina. Selamat pagi.
Oke.